kami dari kelompok 9 terdiri dari Jessica, Wisnu, Vina, Fadia, dan Sarah akan presentasikan mengenai enteroinfeksi oleh Clostridium perfringens. Berikut merupakan konten dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu Clostridium perfringens. Bakteri ini memiliki karakteristik berbentuk batang, gram-positif, anaerob, dan berbentuk spora. Faktor virulensinya dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyekresikan lebih dari 20 toksin dan enzim. Bakteri ini ditemukan di lingkungan seperti tanah dan juga sewage atau limbah, tapi juga dapat ditemukan di makanan dan juga GI atau gastrointestinal tract. Secara klinis, bakteri ini dikaitkan dengan kemampuan untuk menghasilkan penyakit sistemik maupun enterik pada hewan dan juga manusia. Setiap toksin yang dihasilkannya identik dengan host atau inang dan juga penyakit tertentu. Memiliki gen virulensi seperti fosfolipase C, alfa toksin, hyaluronidase, kemudian kolagenase dan PFO dan juga beta 2 toksin. Pada gambar 1 ini ditunjukkan toksinotype berupa 7 golongan dari bakteri C. perfringens dengan kemampuannya untuk menginfeksi, di mana secara analisis bioinformatika ditemukan alfa toksin atau PLC, kemudian achlorstripine dan microbial collagenase merupakan beberapa komponennya yang konserv atau lestari. Sementara itu gen PFO yang responsibel untuk menghasilkan spora ditemukan lebih dari 90%. Kemudian memiliki prevalensi gen resisten pada aminoglikosida dan tetrasaklin sebanyak 100% dan lebih dari 75% secara berurutan. Clostridium perfringens merupakan salah satu bakteri yang dapat mengakibatkan keracunan karena makanan pada manusia. Makanan yang terkontaminasi bakteri ini dimungkinkan dapat disebabkan karena makanan tersebut disimpan di udara terbuka selama beberapa waktu atau dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, makanan tersebut mengandung daging yang dimasak dengan proses ataupun temperatur yang kurang tepat. Yang ketiga, makanan tersebut mengalami proses pemanasan kembali setelah makanan tersebut disajikan. Yang keempat, dimungkinkan makanan tersebut termasuk kelompok makanan yang dimakan saat kondisinya masih mentah, seperti contohnya salad. Makanan yang telah terkontaminasi bakteri Clostridium perfringens ini apabila dimakan oleh manusia akan menyebabkan infeksi pada saluran usus. Bakteri akan mulai menghasilkan spora dan 24 jam kemudian akan menghasilkan toksin atau biasa dikenal dengan nama Clostridium perfringens enterotoxin. Clostridium perfringens enterotoxin ini akan merusak ikatan yang menghubungkan sel epitel di usus sehingga menyebabkan ikatan sel epitel tersebut menjadi rusak dan menimbulkan inflamasi dan juga mengganggu kekuatan dari dinding sel usus. Selain itu, Clostridium perfringens enterotoxin ini akan mengganggu sistem metabolisme dan juga transportasi air dan elektron yang terjadi di dalam usus, sehingga menimbulkan kerusakan histologis yang serius, termasuk pembentukan epithelial blood. Nah, gimana sih gejala yang ditimbulkan oleh Clostridium perfringens di kasus foodborne disease? Nah, misalnya ada daging yang terkontaminasi oleh bakteri itu, lalu dikonsumsi oleh seseorang. Lalu yang akan terjadi selanjutnya adalah spora dari bakteri ini akan bergerminasi, kemudian akan dihasilkan enterotoksin yang dapat menyisip ke sel epitel yang bisa merusak sel tersebut. Dan sel ini ada di sekitar sel usus halus. Yang akan terjadi selanjutnya adalah adanya inflamasi atau gastroenteritis dan muncul sekitar 6-24 jam setelah pertama kali bakteri tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Nah, yang bakal terjadi adalah adanya ketidakseimbangan transport elektron, dan hal ini menyebabkan dikeluarkannya air secara terus-menerus di dinding usus, sehingga akan muncul salah satu gejala yaitu diare. Selain diare, akan terjadi juga muntah-muntah serta kram perut yang disebabkan oleh inflamasi di dalam usus. Kadang-kadang
Ditimbulkan juga kembung, menggigil, dan demam. Dan gejala-gejala ini umumnya terjadi selama sekitar 24 jam. Lalu sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens ini kebanyakan sifatnya itu self-limiting alias akan sembuh dengan sendirinya tanpa perlu ada treatment khusus. Tapi ternyata ada beberapa kasus yang parah yang sampai bisa merusak usus halus atau bahkan penderitanya meninggal. Untuk kasus yang meninggal sendiri biasanya disebabkan oleh dehidrasi yang parah karena diare yang terus-menerus. Lalu apa sih yang memengaruhi keparahan dari gejalanya? Yang pertama adalah usia. Usia ini berkaitan dengan respons imun yang dimiliki oleh orangnya. Kemudian yang kedua adalah apabila penderita mengalami masalah pada respons imun yang dimilikinya. Yang ketiga adalah jumlah dari bakteri yang tertelan. Dan hal ini juga berpengaruh ke seberapa cepat gejalanya akan timbul sejak bakterinya pertama kali masuk ke pencernaan. Proses transmisi Clostridium perfringens dapat dimulai dari tanah maupun air. Sel vegetatif maupun spora Clostridium perfringens dapat mencemari makanan seperti daging, sapi, maupun unggas. Kemudian, makanan yang terkontaminasi Clostridium perfringens secara umum itu biasanya adalah makanan yang mengandung kuah dan biasanya dipanaskan terus-menerus pada suhu 37 derajat Celcius. Makanan tersebut dapat menjadi tempat germinasi dari spora Clostridium perfringens dan tumbuh hingga 10⁸ sel atau lebih. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang bisa menyebabkan toksikoinfeksi pada manusia. Clostridium perfringens dapat masuk hingga saluran pencernaan berupa usus, kemudian nanti dia akan berkolonisasi lalu menghasilkan toksin yang bisa menyebabkan diare. Masa inkubasinya sekitar 8 hingga 24 jam. Kemudian setelah sembuh, orang tersebut masih dapat menjadi carrier Clostridium perfringens selama hingga 2 minggu. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya memasak makanan seperti daging, sapi, dan unggas hingga temperatur internal aman seperti pada tabel di samping, yaitu sekitar 145 hingga 165 derajat Fahrenheit atau 60 hingga 75 derajat Celcius. Kemudian makanan panas disimpan di atas suhu 140 Fahrenheit atau 60 derajat Celcius dan makanan dingin disimpan di bawah suhu 40 Fahrenheit atau 4 derajat Celcius. Hal ini untuk menghindari germinasi dari spora Clostridium perfringens yang bisa terjadi di temperatur 12 hingga 60 derajat Celcius. Makanan daging harus segera dikonsumsi maksimal 2 jam setelah dimasak untuk meminimalisir adanya kontaminasi Clostridium perfringens. Nah, jika tidak dikonsumsi dalam waktu tersebut, maka perlu disimpan. Penyimpanan makanan dalam suhu rendah atau refrigerator biasanya harus disimpan di bawah suhu 4 derajat Celcius dan maksimal 2 jam setelah dimasak. Sup daging panggang ukuran besar dibuat porsi terlebih dahulu sebelum disimpan dalam refrigerator untuk mencegah temperatur abuse pada saat pengambilan dan memasukkan kembali ke dalam refrigerator. Kemudian, makanan yang disimpan di refrigerator sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi pada suhu di atas 75 derajat Celcius untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri yang bertahan di suhu dingin. Kemudian, tidak mengonsumsi makanan dengan perubahan kualitas seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa. Karena makanan yang mengalami perubahan tersebut merupakan indikator makanan yang sudah rusak. Berikutnya, upaya pengendalian. Pengendalian Clostridium perfringens bisa dilakukan menggunakan 3 cara. Disinfektan bisa digunakan di luar tubuh manusia. Sebaiknya tidak digunakan etil alkohol ataupun klorin dioksida karena spora Clostridium ini tidak resisten dengan kedua desinfektan tersebut. Nah, alangkah baiknya digunakan desinfektan seperti glutaraldehid maupun formaldehid yang mampu membunuh spora Clostridium. Secara fisik, spora itu sangat resisten terhadap panas maupun radiasi gamma. Namun, enterotoksin dari Clostridium perfringens ini
yaitu heat label, sehingga dia bisa diinaktivasi dengan treatment panas 60 hingga selama 5 menit, 60 derajat selama 5 menit. Sementara sel vegetatif itu dapat dibunuh dengan dry heat, panas oven 160 hingga 170 derajat Celcius selama 1 jam, atau moist heat 121 derajat Celcius selama 15 hingga 30 menit. Nah, proses autoclave ini juga bisa digunakan untuk membunuh spora. Kemudian secara kimia bisa digunakan antibiotik. Namun, beberapa strain Clostridium perfringens resisten terhadap beberapa antibiotik seperti tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, metronidazole, dan clindamycin, sehingga perlu digunakan antibiotik lain yang masih efektif untuk menghambat pertumbuhan Clostridium perfringens, diantaranya seperti penicillin, cephalosporin, maupun rifampin. Kemudian berikutnya upaya pencegahan atau penjagaan kontaminasi dari Clostridium perfringens itu bisa dilakukan dengan upaya pertolongan pertama dan diagnosis. Pertolongan pertama sendiri bisa dilakukan jika penyakit tersebut lumayan parah. Nah, penyakit ini termasuk self-limiting disease karena dia bisa sembuh tanpa adanya pengobatan. Namun, perlu diperhatikan keseimbangan cairan tubuh karena diare itu membuat tubuh kekurangan cairan. Selain itu, apabila rasa sakit terlalu parah bisa menyebabkan kram perut sehingga perlu diperhatikan. Kemudian jika kolonisasi bakteri Clostridium perfringens ini parah, maka perlu dilakukan operasi. Nah, metode diagnosisnya sendiri bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah metode berbasis kultur, yaitu dengan cara mengkultivasi sampel sehingga nanti akan tumbuh bakteri dan dikarakterisasi. Kemudian dengan cara amplifikasi PCR untuk mendeteksi gen pengkode toksin CPE. Nah, ini merupakan salah satu metode yang cukup cepat. Kemudian rapid test untuk mendeteksi toksin dari CPE di feces, misalnya menggunakan ELISA ataupun RPLA, yang prinsipnya adalah menggunakan antibodi spesifik terhadap toksin CPE ini. Apa yang akan terjadi pada makanan jika terkontaminasi Clostridium perfringens? Bila ditinjau dari karakteristik organoleptik terdapat beberapa perubahan. Beberapa studi menunjukkan adanya perubahan aroma pada daging terkontaminasi Clostridium perfringens menjadi beraroma asam dan berbau busuk. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh Clostridium perfringens. Namun beberapa makanan tidak menunjukkan perubahan aroma. Dari segi rasa sendiri cenderung tidak berubah atau menjadi terasa sedikit asam akibat produksi asam. Kemudian, warna cenderung tidak berubah. Namun pada beberapa studi menunjukkan perubahan warna daging menjadi lebih merah muda dan pucat. Tekstur cenderung tidak berubah. Secara umum, karakteristik organoleptik makanan terkontaminasi Clostridium perfringens tidak berubah, sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dideteksi. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang umum terkontaminasi Clostridium perfringens, yaitu sayuran yang dikonsumsi secara langsung, makanan beku atau makanan olahan beku, makanan matang atau setengah matang, dan berbagai jenis daging seperti ikan, unggas, maupun sapi. Pada sayur sendiri dapat terjadi kontaminasi dari tanah dan proses pencucian yang kurang baik. Pada makanan beku dapat terjadi kontaminasi akibat pemrosesan yang kurang baik, misal pada nugget atau sosis, dan proses penyimpanan yang kurang baik, atau tidak langsung diolah setelah dikeluarkan dari lemari pendingin. Masakan dapat terkontaminasi apabila proses pengolahan dan pemasakan kurang baik dari segi temperatur dan waktu pemanasan, tidak memisahkan makanan mentah dan matang, atau tidak langsung dikonsumsi. Pada daging dapat terjadi kontaminasi saat proses pemotongan atau pemisahan organ dalam dan pada proses penyimpanan yang kurang baik. Clostridium perfringens sering disebut dengan cafeterian germs karena menyebabkan food poisoning pada makanan yang disajikan di kantin secara prasmanan. Makanan di kantin umumnya merupakan masakan jadi yang dihangatkan kembali. Masakan kantin atau buffet dibuat dalam jumlah besar dan dihangatkan pada tempat saji dalam waktu yang lama. Keberadaan Clostridium perfringens pada masakan sangat sulit untuk dideteksi karena kebanyakan berasal dari spora atau sel vegetatif yang masih bertahan setelah proses pemasakan. Spora ini tidak mengubah karakteristik dari makanan. Proses pemanasan ulang makanan juga dapat membantu germinasi spora. Namun penggunaan bumbu dan proses pengolahan akan menutupi perubahan karakteristik akibat aktivitas Clostridium perfringens, sehingga akan sulit membedakan makanan yang terkontaminasi dan tidak. Keberadaan Clostridium perfringens pada makanan tentunya akan menurunkan kualitas dan kelayakan dari makanan.
Kasus pertama yaitu adanya keracunan makanan pada suatu resto Meksiko Chipotle yang dikaitkan dengan adanya toksin dari Clostridium perfringens. Tidak ditemukan adanya isolat bakteri pada makanan, tetapi ditemukan adanya toksin pada peralatan makanan, yaitu sejumlah 647 orang terpapar itu dengan ditunjukkannya adanya gejala gastrointestinal. Biasanya penyakit ini ditemukan pada resto-resto besar. Setelah 8 hingga 22 jam, penyakit ini akan dapat dikarakterisasi dengan adanya gejala yang timbul atau muncul seperti diare dan nausea. Kasus kedua terjadi pada bulan Juni 2019 di Yunani Utara pada suatu event olahraga di mana sejumlah atlet yang tergabung dalam 47 tim yang berpartisipasi dalam Pan Hellenic Handball Championship untuk anak-anak terpapar adanya keracunan makanan yang ditunjukkan dengan gejala gastroenteritis. Sampel ditemukan positif untuk Clostridium perfringens tetapi tidak ada indikasi penyimpanan dan juga pemanasan kembali pada makanan tersebut. Sementara itu, kasus ketiga terjadi di Inggris pada bulan Desember 2018, di mana 34 orang dilaporkan mengalami gejala dan juga krem perut setelah memakan makanan pada acara Natal pada suatu restoran di West Midlands, Inggris. Tidak ada ditemukan adanya patogen atau tes negatif pada beberapa makanan yang terlibat, tetapi jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 yang menganalisis adanya kejadian ini menunjukkan adanya cross kontaminasi antara beberapa makanan raw atau mentah dan juga matang. Kemudian pada kasus keempat yaitu terjadi keracunan makanan yang menewaskan salah seorang nenek pada tahun 2013 di Inggris, di mana setelah dinner atau makan makanan tersebut, nenek tersebut mengalami gejala dan 2 hari setelahnya yaitu meninggal. Hal ini ditunjukkan adanya positif pengujian pada makanan berupa Clostridium perfringens. Tonight, after weeks of waiting, the mystery finally solved. We now know what made nearly 650 people sick at this Chipotle restaurant in Powell. Long-awaited test results from the Centers for Disease Control helped to unravel the outbreak. NBC4 investigator Tom Soucy standing by now with the answer. Tom? Mike, it's one of the most common causes of food poisoning, and it happens when food is left at unsafe temperatures. Clostridium perfringens. The Delaware General Health District says 5 of 6 stool samples taken from people who got sick after eating this Chipotle Mexican Grill in Powell tested positive for the pathogen. Delaware County Health Commissioner Sheila Hiddleston. It is a bacteria that grows in food that is not kept at the correct time and temperature. Ohio Uniform Safety Code states hot foods must be held at 135 degrees and above, and cold foods 41 degrees or less. You know, there are so many things that can happen when you're preparing food, and time and temperature is the most important. We always try to tell people, keep hot things hot, cold things cold. What hasn't been identified is the food or foods that made 647 people sick. Food samples all came back negative. Earlier today, I received this statement from Brian Nichol, the CEO of Chipotle. He writes, Chipotle leadership will be retraining all restaurant employees nationwide beginning next week on food safety and wellness protocols. Hiddleston says they worked around the clock to crack the county's largest ever foodborne disease outbreak. Our staff have done an amazing job. We have about 80 staff on hand, and at one point or another in the last couple weeks, we've had over 50 staff working on all of this. Chipotle's problems far from over. I just got off the phone with Ron Simon, that's the Texas attorney who filed lawsuits on behalf of 2 sick Powell diners. He says he's been contacted by more than 100 people who say the Powell restaurant made them sick, and he's expected to file more lawsuits. I'll keep you posted. Local for you, I'm NBC4 investigator Tom Soucy.